Salam untuk kita semua. Salam kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saudara-saudara, pernahkah kita bayangkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Pernahkah kita bayangkan Yesus membasuh kaki Petrus yang nantinya akan menyangkal dia, dan Yudas yang nantinya akan mengkhianati dia? Dari situ kita belajar bahwa kasih Yesus tanpa syarat. Mari kita merenungkan tema mengasihi seperti Yesus, mengasihi tanpa syarat dan berdiri dalam kebenaran. Di dunia ini sering menolak dan mengucilkan komunitas LGBT. Yesus justru datang sebagai jembatan kasih. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus mengasihi tanpa syarat dan tanpa menghilangkan kebenaran firman-Nya. Ayat Alkitab Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, Yesus membasuh kaki Yudas, orang yang nantinya akan mengkhianatinya. Apakah artinya itu? Artinya kasih Yesus tidak pilih-pilih, Ia mengasihi semua orang tanpa syarat. Kalau Yesus bisa mengasihi seperti itu, bagaimana kita bisa menerima teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berbeda orientasi seksual, yang sering disakiti oleh kata-kata, penolakan atau sikap gereja dan masyarakat? Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membagi satu kata yang menggambarkan kasih seperti Yesus dari pengalaman kita. Apakah kasih itu menerima, menyembuhkan, mendengarkan, memberi rasa aman? Ada 3 pokok penting. Yang pertama, kasih tanpa syarat seperti Yesus. Yesus mengasihi Thomas yang ragu, Petrus yang menyangkal, dan Yudas yang mengkhianati. Kasihnya tidak bilang kamu harus sempurna baru aku terima. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Mereka perlu diterima sebagai pribadi utuh, bukan sekedar masalah atau label. Gereja dipanggil untuk menerima dulu, baru kemudian menuntun dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, bayangkan hujan turun untuk semua, untuk tanah subur manapun maupun tanah kering. Kasih Yesus juga demikian, untuk semua orang yang haus kasih, termasuk orang yang lelah karena ditolak. Kasih yang nyata. Yang kedua, kasih yang nyata bukan hanya kata-kata. Kasih menurut Yesus adalah tindakan. 1. Mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Alkitab mengajarkan kepada kita agar saling mendengarkan namun tidak menghakimi, memberikan ruang aman, dan mendoakan dengan tulus, hadir saat mereka terluka. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus. Kasih Yesus adalah teladan kita. Mengasihi tanpa syarat adalah panggilan kita, dan kasih itu sendiri adalah bukti bahwa kita murid Yesus. Dan bagi saudara-saudara kita yang merasa selalu dipinggirkan, merasa tidak terima, Yesus melihatmu, Yesus mengasihimu. Terimalah kasih-Nya hari ini. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Mari kita menjadi tangan dan kaki Yesus di dunia yang merindukan kasih sejati. Salam.